Sehat lu? Enggak. Gimana sih? Jadi tadi soal pemboikotan. Oke, baik. Yang gua tanya ini kan udah digambar Indonesianya tuh. Tuh. Indonesia tuh. Indonesia. Merah, putih. Kayak kalau mau pagi dia, gini ya. Kalau ngomong begini bro, begini nih. Hubungannya apa sih begini? Gue nggak ngerti gue. Gue gak ngerti. Bad lab enggak kan? Enggak. Apa aja? Ya biar kelihatan fokus aja. Biar kelihatan konten gini. Konten. Ya perbalikan itu masalah apa namanya? Boykot. Jadi imbasnya itu kan karena dia itu Ini kan kata Indonesia. ya pabrikan Indonesia, tapi lisensinya kalau nggak salah apa sih, Nestle bukan sih? Nestle itu. Mana Nestle-nya tulisannya? Nah itulah nggak ngerti gue juga dari mana. Ya gimana? Lu tadi ngomong Lagu nggak tahu itu Nestle bukan. kan? Kenapa masuk produk boykot? Nggak ngerti. Masuk boykot juga Le Mineral? Ah, harus. Bener nggak sih? Enggak. Le Mineral. Ini mineral. Masa sih? Le Mineral tuh masuk. Bukan ya? Bukan. Sorry. Aqua ya? Aqua. Aku enggak Indonesia lah. Aqua termasuk boykot. Nestle. Kan ada air minum Nestle. Iya toh? Iya. Oh, iya. Jadi kita kasih contoh lah, misalnya McD lah, McDonald, Iya. Kenapa? yang jelas-jelas produk Amerika. Ya. Dia PHK. itu lisensinya dari Amerika, Lisensinya doang kan? bukan lisensi apa sih namanya? Nama. Franchise Franchise-nya, di Amerika. Nah itu karena dia sudah go public ke Indonesia, jadi karena itu dia diboykot karena katanya ada beberapa beberapa keuntungan dari McDonald untuk didonasikan ke Israel. Katanya seperti itu, konon katanya. Sebagai untuk stok apa ya? Senjata segala macam ya. Nggak tahu saya. Pendanaan lah bahasanya. I don't know. I don't know. You don't know? No. Nah. You don't know. No. Gak ngerti ya. Jadi mungkin karena itu jadi ada beberapa orang yang ngerasa gua harus bela lah saudara muslim kita gitu. Untuk supaya apa ya namanya, pembatasan dana dari McDonald dihentikan. Tapi imbasnya itu karena waktu itu gua pengalaman pribadi, anak gua kerja di McDonald. Karena gue masih kecil. Anak gua masih kecil, Ya, itu masa lalu kenapa belum bisa nambah lagi gitu. Ya, oke. Lanjut. Sperma lu aki-aki apa mas-mas? Aki setengah mas. Mahal dong. Mahal dong. Aki Batu setengah- akik emas kan? Mas. Ya jadi imbasnya dia kan kalau nggak salah gitu, pengunjung di McDonald berkurang. Ya betul. Yang harusnya dia shiftnya banyak, tapi karena pengunjungnya berkurang, jadi dia dikurangin shift-shiftnya. Impactnya. Efeknya. Impact, bukan efek. Impact ngomong- dan efek mana tuh? Beda. Impact tuh apa? Impact itu ada imbas Imbas. dari Kalau efek efeknya itu sama juga. distorsi. Kan berefek beda lah, berimpact. Ini kan Bisa jadi impact efek. beda. Double impact. Double effect. Double Nggak effect. bisa. Ya Jadi itulah. efektivitas, mungkin efektivitas. Jadi kita mau belajar bahasa Indonesia apa ngomongin politik nih? Enggak sih, saya ngomong kita yang tadi aja. Enggak, maksudnya kenapa sih masalah harus boykot? Oke lah kalau misalnya McDonald bahasa lisensi ya, license. Kenapa bilang license? Kan emang produk awalnya dari Amerika. Dibawa ke Indonesia tapi dengan 6 PT yang ada di Indonesia. PT Indonesia. PT apa namanya itu kalau Indonesia McDonald? Ya bla 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 lah. Iya. Terus Ya itu tadi gue bilang, jadi karena pengunjungnya berkurang, sedangkan SDM-nya McDonald itu yang di Indonesia ya, Ya. banyak, akhirnya dipotong shift. Jadi bukan dipotong siapa namanya ya? Pengurangan shift, pengurangan apa namanya? Jam kerja. Tapi Yang kan harusnya normal hampir 7 minggu dia masuk, karena pengunjungnya berkurang, dipotong. ya. Pertama 3 hari masuk, 3 hari libur. Betul. Lama-lama sehari masuk, seminggu libur. Betul. Jadi efeknya banyak banget buat anak saya. Akhirnya pada balik kayak begitu, mendingan lu keluar. Ya. Nah, jadi itu satu contoh bro. Tapi kan kalau nggak salah McDonald juga udah sempat itu kan di Sarinas itu. Di Sarina kan hidup lagi kalau nggak salah. Enggak, Sarinas kan McDonald pertama lah. Ya pertama, tapi kan sekarang hidup lagi.
Iya. Apa bukan hidup lagi, apa muncul lagi? Soalnya kan waktu COVID kan, impact dari COVID dulu tuh. Bukan karena COVID kalau McDonald di Sarina itu kalau nggak Apa? salah. Boykot juga. Izin kalau nggak salah, izin apa gitu nggak tahu. Jadi dia ditutup. Itu juga ada banyak pro dan kontra karena Betul. yang lo bilang McDonald pertama di Indonesia itu ada di Sarina. Betul. Nah itu juga banyak pro dan kontranya sampai ada di X itu X ya. itu banyak trading Twitternya gitu. Dulu di Twitter. Tradingnya Dulu nama Twitter. seperti itu. Tapi kalau misalnya kan ada yang juga ngomong nih, McDonald terus kayak KFC kan banyak tuh kayak pesaing-pesaing lokal. Ya kayak Hasana, apa? Hasana. Oh, Hasana dari mana Hasana? Sana Sakina. Sakina aja tuh Sakina bukan ya? Sahara. Sahana. Apa? La jahat. Jangan kasih ini dong. Ya. Jangan kasih nama produk. La jahat. Apa lagi? Terus Lajitos. Padahal Lajatos kan. Ya. Elkem Ya kayak gitu. kan ada barak kan Elkem gitu. Tapi kan namanya produk yang lokal itu biasanya orang Indonesia kan psikologinya, wah gue lebih seneng yang branded dong. Tuh. Nah itulah. Jadilah psikologi orang di situ kadang-kadang labil berubah. Tidak begini, ini begini. Nah, yang gue takutin boykot Israel itu cuma trading doang. Tuh. Kalau lo nggak ikut lo nggak asik, kan gitu. Jadi cuman kayak bahasanya Yang ngikutin aja. ngikutin. Padahal pas ditanya lu boykot kenapa nggak ada yang tahu. Nggak tahu. Gue bela Islam lah. Gue boleh ya. Emang harus kayak gitu. Ya pikiran mereka kayak gitu kan. Emang harus gitu. Ya harus kayak gitu kayaknya. Lo kalau misalnya gini, lu boykot, terus lu gitu. Tapi sama aja mematikan. Itu maksud gua. Jadi kan Kehidupan ada yang bilang kalau misalnya boykot Israel kalau nggak lo lakuin nanti lo bilang lo nggak Islam. Ya. Padahal efeknya ke kita juga, Ya. ke SDM kita juga. Sekarang gini, misalnya McDonald nih, Tutup. bukan tutup, lisensi oke lah dicabut. Semuanya produk nama-nama McDonald lisensinya dihilang. Berubah nama. Jadi Muhammad Donald. Ya Muhammad Donald, contoh. Contoh ya. Atau Ahmad Donald ya. Enggak dong, tetap ayam depannya. Ya, apa ya? Marjuki Donald. Juni Mamat ya. Muhammad Donald. Mamat ya, Muhammad Donald ya. Ini Muhammad Donald kan. Indonesia banget ya. Indonesia banget. Donaldnya doang yang berubah harusnya. Donald kan, kalau Donald kan, ini pakai D kan, ini enggak Donald. 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 Oke. Nggak pakai deh Donald. Enggak Donald. Tanpa D gitu. Tanpa D. Tapi kan kalau misalnya sudah nih Muhammad Donald ini, Donald. Iya. ya kan, lisensinya nggak ada Udah lepas. segala macam. Tapi logonya masih MCD. Enggak, logonya mirip-mirip lah. Kan sekarang banyak tuh. Kalau logonya logo itu juga ada hak ciptanya kan, hakinya kan. Ganti, jangan pakai lagi. Pertanyaannya, dengan tempat yang sama, dengan jenis menu yang sama, hampir sama, cuma berubah nama. Mungkin nggak? Enggak lah kalau saya pikir. Karena yang dimakan kan ayamnya. Iya. Ayamnya dari mana? Ayam dari Indonesia, peternak Indonesia. Peternak Indonesia. Minumnya? Bumbunya? Bumbunya sama peternak Indonesia. Apa yang diboykot tuh? Ya itu yang gue bilang tadi. Sebagian hasil McDonald itu disinyalir, dibagikan ke Amerika untuk peperangan Palestina Israel. Itu yang dibilangnya. Berapa persen? Gue nggak tahu kalau berapa persennya. Kan ada dong, persentasi dong. Itu nggak ngerti gue berapa persennya. Contoh sekarang LMKM yang musisi hak cipta nih, yang Ahmad Dhani Ariel, yang dimana katanya harus bayar royalti segala persen. Kan berapa persen nih yang masuk sana? Bener kan, kita nggak ada yang tahu, belum ada keterbukaan juga kan, kecuali dari pihak McDonald sendiri udah bilang kita nggak kok, ini produk Indonesia, semua dari Indonesia, muter perekonomian di Indonesia. Gimana? Terus jadi masalahnya apa? Masalahnya adalah apa gue? Tadi masalah boykot. Kenapa masih harus boykot? Ya tadi gue bilang begitu. Jadi berarti pemikiran nggak nyampe situ dong, Bang. Jadi gini loh, contoh ya. Ibaratnya lu disinyalir adalah ormas yang brutal. Ya, apa tuh contohnya? Contohnya apa ya? Amburadul lah. Contoh nih. Bisa guys. Itu adalah
Nah ini pisang goreng itu produk apa nih? Indonesia. Dari Belum mana beli. ya? Dari mana ya? Awal Banyak. pisang goreng dari mana? Malaysia mengakui loh pisang goreng nggak dari Malaysia. Gitu ya. Jadi sebenarnya dari mana nih? Dari zaman Kalau gue Majapahit. bilang dari Curug Bohong ini kan. Iya, kalau ini dingin. 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 Nyangkut nggak? Oh, Gimana? apa yuk? Udah lupa kan? Jadi gini lah, Gimana? yang gue bilang itu kan, psikologi orang Indonesia itu kadang-kadang berubah-berubah. Saat boykot terjadi, ada segelintir orang yang ngerasa, wah gue harus membela nih, karena agama gue diinjak-injak. Ya, Jadi ada seruan boykot tentang ini, tentang itu. ya. Dia dengan lantangnya, gue nggak usah pakai ini, aqua, gue nggak usah beli di McD, gue nggak usah makan di Burger King. Nah, tapi kan imbasnya dia nggak ngelihat Terus lo makan bahwa yang kerja di situ orang Indonesia juga. ya, Bukannya kita nggak mau ngebela orang Islam. kan. Jujur, gua juga ngerasa sedih karena warga Palestina ini begitu terzolimi kan, Tuh. terzolimi. Nah, tapi kan dengan cara apapun bisa kita lakukan. Contoh, misalnya kita bisa doa, kita bisa berunasi lagi, kan gitu bisa kan? Bukan dengan cara memboikot. Karena boikot itu bukan hal yang paling saklek untuk dilakukan. Karena yang gue bilang itu tadi, imbasnya waktu itu anakku kerja di McDonald sampai keluar. Karena kerjanya semakin sedikit shiftnya. Agak susah. Nah, bukan agak susah, Susah. ya susah dibilang. Jadi karena pengunjungnya berkurang, kerjaan dia jadi berkurang juga. Ya. Gitu kan. Nah, ada contoh kasus waktu itu dia pernah cerita temennya pernah habis baru nikah sebelum boykot. Baru nikah berapa hari ya, tiba-tiba ada ajakan boykot. Sedangkan dia baru nikah bro, Terus akhirnya dia termasuk orang yang merasa bukan dizolong ya, merasa imbasnya terefekkan gitu. Jadi ya itu kata anak gua. Jadi dia kerja seminggu, tiba-tiba berkurang jadi 3 hari libur lagi. Iya. 1 hari kerja, 1 minggu libur. berarti hitungannya kan harian. Ya jatuhnya karena gaji mereka itu katanya harian, Jatuhnya hitungnya, harian, bukan bulanan. Ya. Jadi dia dihitung kerjanya itu berdasarkan masuk. So, Nah setelah dikira-kira rate harganya ternyata nggak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Imbasnya apa? Dia keluar juga nyari kerjanya lain. pada akhirnya. Padahal dia baru nikah. Coba bayangin gitu kan? Seperti itu Ki. Makanya kan akhirnya banyak juga. Tapi sebenarnya simpel sih bang. Kalau misalnya untuk saat ini mereka yang sudah expert di dunia F&B-an kan, mereka kan F&B. Mereka udah tahu resepnya segala macam. Kebanyakan mereka pada buka sendiri loh. Pada akhirnya, Bener. tapi ya ada tapinya. Tapi apakah dengan seperti itu kan jatuhnya ada pesaing-pesaing lain? Lah iya, ya itu gue bilang kan, rata-rata kan kalau udah merek terkenal udah diyakinkan, wah ini nggak bakal diragukan, makanannya enak. Nah kalau kita misalnya kita buka cabang baru, misalnya nama baru apa gitu, pasti orang harus setuju dulu dong masakan kita. Oke, gue punya pertanyaan soal McDonald. Kalau di McDonald lo pilih apa? Hah? Kalau lo di McDonald lo Pahe. lebih makan apa? Ayam atau burger? Gue udah burgernya sebenarnya. Serius? Bener nggak? Bukan ayam kan? Enggak. Kalau ayam kan KFC kan? Ayam itu mendingan ayam kampung gua. Iya, enggak kalau ayam ada brand nih KFC, CFC, Enak KFC. KFC kan? Karena bumbunya meresap. Iya. bukan iklan ya. Bukan. Tapi kan padahal banyak kompetitor kan. Mereka, jadi Tapi kenapa gue lebih seneng burgernya ya? karena emang McDonald emang awalnya burger bang, Oh, identik ya? Apaan? kopi. Dia nggak dapet. Oh, udah. Wah, Sponsor nggak? sponsor, Starbucks. ya kan? Ya, Kan, ya. jadi Oh jadi awalnya tuh McD burger. burger lah. Oh, Kan ada filmnya juga tuh. ya. Yang dulu tuh cuma franchise, terus dari awal di tempat, terus kemasan mereka ngantri. Kok Dia tempatnya kayak dari gini? kota mana ya? Texas bukan? Aduh, mana? Ada film Texas atau Los Angeles ya? Kan bukan daerah situ lah, Amerika. Terus akhirnya berkembang tuh pesat dengan konsep yang berbeda, karena mereka punya konsep yang berbeda. Kan mereka take away itu, ya kan? Bukan Take away. dine-in. Bukan ini kan, take away dengan kemasan segala macam. Loh, enak nih bisa masuk, akhirnya ramai seperti itu. Tapi emang yang disajikan burger bang. Awalnya. Awalnya belum ada ayam.
Terus burger pun bukan yang sistematik burger yang daging itu, yang apa namanya kalau kita daging iris, buffet, bukan apa ya namanya? Hah? Bacon, Bacon. daging bacon gitu. Ya, itulah sejarah McDonald akhirnya. Tapi sebenarnya kalau di tengah lagi pembiayaan ke Amerika, sekarang Amerika sendiri nggak baik-baik aja. Ya. Sekarang biaya kemana ya? Ya itu dia Yahudi itu kan match dengan Amerika. Yes. Amerika dengan Yahudi udah sama lah. Ya. Jadi perkiraan orang begitu aja mendefinisikannya. Amerika Yahudi Amerika. Sorry tuh saya kalau misalnya kita definisi ibaratnya kita ada rekan kita yang maaf nih, cungkring, cingkrang nih, jangan dideketin karena cingkrang. Padahal apa tuh? Alasannya apa? Mindset dari mereka apa dari kitanya? Dari kitanya menganggap mereka itu berbeda dengan kita. Berbedanya apanya? Pemahamnya segala macem. Kan kita nggak tahu. Yang bikin mindset kita berubah untuk mereka apa? Karena sikapnya kan, yang dilihatkan, yang terlihatkan. Ya kan dari mereka sendiri. Nah, kita balik lagi nih ke McDonald nih. Kan kita nggak tahu nih dananya kemana. Ya kan. Terus yang ketika mereka boikot ada data apa? Data yang real nggak nih? Ada yang bisa buktiin nggak nih? Kan cuma katanya. Ya realnya kan kita nggak tahu kemana. Tapi sebenarnya kan topiknya udah kelihatan bahwa sebagian keuntungan dari mereka itu dialokasikan ke Israel. Amerika tapi ke Israel lagi kan. Ya itu gue bilang tadi, Amerika Yahudi Amerika. Sebenarnya sama. Kalau mereka pola pikir kita kan seperti itu. Kalau kita pikir kita ya pola pikir kita emang kayak begitu. Iya, tapi kan seenggaknya yang di tengah ini loh, kita apakah tidak memikirkan. Jadi mungkin solusinya adalah ya udah dengan nama McD ini hilangkan saja. Nggak segampang itu, bro. Contoh. Ya itu tadi gue bilang mindset kita harus dirubah. Tapi jangan salah, tiba-tiba ada yang berubah nih namanya menjadi Muhammad Danau. Iya gini loh, entah mau dirubah entah apa, mindset kita harus dirubah. Iya. Jadi yang dibela itu siapa, yang efeknya kena siapa, kan gitu. Betul. Yang dibela jelas Islam. Efeknya Islam juga. Islam itu saudara kita juga, saudara dekat kita sendiri gitu. Kan gitu. Jadi yang sebenarnya itu mindset kita, pola pikir kita. Ya kalau misalnya munafik. Apa namanya itu kalau itu? Apa? Fanatik boleh. Fanatik. Tapi jangan keblinger. Tadi hampir ngomong munafik ya. Fanatik boleh tapi jangan keblinger. Oh ini ngebela Islam. Oh ini enggak gitu. Jadi seperti itu kalau gua. Ya. Apa bedanya sederhana aja gua mah. Bahas fanatik ya? Ataupun solidaritas nih. Apa bedanya sama PT yang ada di Cirebon, daerah Cirebon yang ketika ada rekannya di PHK, ngajak teman-teman lain untuk karena untuk berdemo untuk minta ditutup perusahaan tersebut, tapi akhirnya tutup juga. Itu solidaritas kan? Solidaritas. Tapi ketika karena yang dibela benar. Yang dibela benar, kelihatan orangnya. Bukan kelihatan orang, kelihatan tujuannya. Tapi ketika ditutup gimana? Ya itu kan waktu yang ngejawab. Kan pertanyaannya adalah demonya adalah tutup perusahaan. Tapi ketika dikabulkan nih tutup perusahaan. Tapi mereka demo lagi, minta dibuka lagi perusahaan. Gimana? Itu gue bilang. Produk. Jadi produk ya zaman kita dulu lah. Waktu kita zaman SMA. Ayo cabut. Bukan demo. Ayo ribut. Awal SMA ini. Tawuran. Jadi kita nggak ngerti masalahnya apa. Sebenarnya kan itu udah apa sih namanya? Udah turunan dari kakak senior kita gitu. Kalau tahun ajaran baru kita harus ribut sama ini. Harus ikut ya? Ya harus ikut. Kalau lo nggak ikut cupu gitu kan. Ya itu kita ikut goblok kan. Tapi nggak tahu tujuannya naon gitu. Berarti yang ikut goblok dong? Ya gue bilang nggak goblok. Tadi ngomong goblok. Nggak bilang goblok, cuma bodoh. Jadi nggak tahu apa yang dilakuin gitu. Gue ngapain ngikutin gitu. Iya. Ya gitu juga sama juga boikot demo.
gua ngapain nih nggak beli aqua ya? Iya. Padahal gua lagi haus gitu. Iya. Lo bayangin lah lagi di jalan, tiba-tiba gua di warung mau haus nih. Haus. Bu, ada produk ini gitu. Nggak ada aqua. Wah, nggak lah gua lo telan tuh haus lo gitu kan. Aneh ya? Aneh kan? Aneh. Lo ngambil sampah kalau gitu. Padahal yang dijual itu ya itu Aqua doang. Aqua doang. Lah kan lo haus banget gitu. Iya, haus banget. Lah pedagang juga yang jual itu doang. Iya, karena udah ya lo beli gini tau aja beli aqua gitu. Yang dikasih mineral. Betul. Iya benar. Gunung tetap aja bilang beli aqua gunung. Gunung. Iya. Kenapa coba? Karena udah Mindsetnya udah tahu, brandnya udah tahu. Nah, Apapun gitu. nama minuman kemasan mineral ya kita sebut aqua. Nah, terus beli ayam goreng Kentucky. Lu padahal di baik. Beli Kentucky dulu, padahal lu mikirnya di baik. Itu bego. Itulah dia. Jadi mindset kita yang berubah gitu. Sama satu lagi. Apa tuh? Suruh beli dikasih daya. Nah, itu dia. Pepsodent. Padahal beli kosap. Itu dia. Jadi apa ya? Pola pikir kita bingung gitu. Jadi udah terpakom di sini. Wah, udah nih lo ini produk ini. Padahal macam-macam produk. Nah, gitu juga. Itu Ki maksud gua. Jadi solusinya gampang. Dirubah mindset kita, kebuka lah. Berbuka diri, sadar diri. Kalau kita sebenarnya sedang dibodohi sama siapa dan terbodohi sama siapa. Gitu aja. Bukan berarti kita nggak peduli, nggak solider kita tetap. Tapi kan balik lagi harus dipilah-pilih lah. Apakah ini bisa berpengaruh banyak? Ya saya bilang tadi, kenapa nggak sekalian aja McD berubah nama? Emang benar dimiliki hak oleh orang Indonesia sendiri. Nah, kalau zaman Soekarno kan katanya lebih idealis. Ya. Produk luar negeri nggak boleh. Nah kan gitu kan. Nah pas era zaman Soeharto mulai ngebuka diri, go public, semua produk-produk masuk. Sampai zamannya perjudian. Nah, waktu zaman Soekarno kan penjudinya nggak boleh, di Sarina nggak boleh. Nah, pas era Soeharto mulai dibuka lagi. Karena kan waktu itu karena Gubernur DKI Jakarta yang pertama. Ali Sadikin yang ya. Itu dia, karena kan apa ya? Anggarannya nggak ada untuk. Bukan anggaran, jadi kenapa judi legalitaskan sama Ali Sadikin? Karena sumber keuangan di Jakarta itu dulu minim. Nah, banyaknya dari pajak perjudian, makanya dibuka. Itu Ali Sadikin, bro. Makanya dibuka di tempat kalau nggak salah di Sarina kalau nggak salah. Di Sarina. Itu juga penjudi luar negeri yang boleh. Dan itu nggak lama sih. Dan nggak lama. 3 tahun ya? Ya, seperti itu. Kurang lebih 3 tahun. Jadi ya gitu lah, Ki. Benar. Sederhana sebenarnya. Sederhana. Kalau buat kita kan orang-orang sederhana yang nggak mau jelimet. Iya bener. Kalau ngeboket ini ngeboket itu buat apa gitu? Toh yang dibela kan bukan yang di depan. Jadi gini, ibarat peribahasa apa ya? Gajah di depan mata kita nggak kelihatan, semut di depan lautan kelihatan. Ibaratnya kayak gitu, bro. Jadi lu ngebela orang yang jauh di sana tapi bangsa sendiri terindas. Betul. Kenapa nggak lebih utamakan bangsa kita dulu nih? Perbaikin dulu mental kita. Kita aja lagi masih kayak gini kan? Nah itu dia. Oke. Apa lagi? Udah. Ya udah deh. Nanti kita ngobrol lagi lah, Bang. Sepertinya sudah mulai rame. Iya. Oh, kita di daerah mana nih, bro? Di Curug Goong. Kenapa dinamain Curug Goong? Itu ada lagunya. Apa tuh? Pelat Curug Goong. Goong berarti O-nya 2. Kalau 1 gong. Jadi Curug Gong. Kalau banyak 4 gimana O-nya? Curug Goong.